Pandemi belum berakhir, rumah sakit kocar-kacir, bahkan oksigen entah kemana mampir. Jumlah pasien COVID terus bertambah, jenazah terus tumpah, keluarga harus tabah. Apakah PPKM darurat ini bisa merubah? Waktunya pun akan ditambah. Ladalah, bagaimana menurut kalian? Jumpa lagi bersama saya di Radar Jogja Channel. Oke, pemirsa, mungkin kita agak berbeda bicara santai bias kali ini kita melalui virtual ya, Zoom. Jadi kita kali ini ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi terkait dengan kemarin kalian juga pernah kena COVID ya, sempat positif dan kalian sempat dikarantina beberapa hari, 14 hari di shelter ataupun di rumah. Ya mungkin kita berbagi pengalaman lah, nanti sharing-sharing, kemudian kira-kira punya kiat apa sih? Mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Harry ya. Ya Harry. Yang positif kemarin kan Harry duluan ya. Terus gimana sih dulu awalnya kok tiba-tiba terus tahu kamu positif, kemudian kamu harus di shelter? Kan dalam waktu 1,5 bulan terakhir itu kayaknya ada lebih dari 20 bahkan mungkin 30-an wartawan DE yang kena ya. Ya mungkin itu ya ketemu teman-teman itu kenanya. Ketemu teman-teman, terus saya merasakan pertama kali gejalanya itu hari Sabtu tanggal berapa ya? 26 apa ya? 26 Juni. Iya. Ya ngerasain ini malam-malam tiba-tiba demam, badan sakit semua, pegel-pegel semua gitu, terus batuk segala macam. Pagi-pagi sempat diare. Nah aku udah pagi-pagi hari Minggu tuh udah wah ini kayaknya kena ya. Nah langsung habis zuhur lah jam 1:30 tuh saya ke Sarjito untuk PCR. Dan ternyata betul. Iya. Walaupun tuh harus nunggu hasilnya 2 hari loh. Dan antrian untuk PCR-nya itu 3 jam lebih. Saya maghrib baru di PCR itu. Dari jam 2. Oke, terus reaksimu gimana waktu dengar kamu positif itu kan? Terus kayak semacam ya takut atau gimana? Nah, pagi-pagi tuh di WA sama orang Sarjito ya dikasih hasil PCR-nya kan. Ya saya mencoba untuk tidak panik karena udah ada pengalaman bulan Mei kemarin adik saya positif, Mas. Oke. Udah inilah harus kemana hubungi siapa tuh udah tahu lah. Nah, tapi berarti sempat ada kendala yang penuh, Mas. Oke. Jadi di kota dan di Sleman di Gemawang itu penuh. Jadi sempat muter-muter lah ngubungi banyak orang itu, Mas. Muter-muter jalan berarti karo gowo berarti. Muter WA. Oh. Tapi berarti bergejala berarti. Bergejala. Lumayan, malah lebih berat aku dibandingkan adikku. Adikku cuman hilang penciuman aja dia. Kamu sempat pegel-pegel gitu ya? Demam, diare, mual, muntah beberapa kali tuh. 2-3 hari pertama tuh itu yang terus. Oke. Kalau Winda gimana kamu? Hanya kan kamu agak beda kemarin. Ya, kemarin itu kalau aku tuh sebenarnya sebelumnya sudah diminta dari tempat kerja aku kan di Pemkot ya, itu udah diminta untuk isolasi mandiri karena kan ada salah satu wartawan yang terkena. Tapi sebelumnya kontaknya udah lama. Saya pikir kan saya nggak tes. Saya pikir saya masuk papar dari teman saya kan jaraknya udah banget. Jaraknya udah lama banget. Nah, tapi posisi aku udah isoman duluan kan karena untuk kebutuhan tes PCR selanjutnya, karena sebelumnya kami di tracing untuk wartawan yang udah positif itu hasilnya negatif kalau tes antigen sebelumnya, tapi diminta untuk isoman dulu sambil menunggu jadwal untuk tes PCR selanjutnya. Nah, selama isoman kan aku tinggal sama suami nih. Nah, satu rumah gitu kan. Nah, ternyata kok
jadi intensitas ketemunya kan lebih sering gitu kan. Nah, suami tiba-tiba kok malah kena, padahal kalau saya sebelumnya itu masih sehat dan suami tiba-tiba itu hari Minggunya itu dia merasa gejala kayak dingin, menggigil, demam, sama pusing berat kayak gitu kan. Nah, terus Seninnya jadwalnya saya PCR kan hari Selasanya. Nah, Seninnya saya langsung merasakan gejala tersebut, gejala yang sama. Oh ya, terus Minggu malamnya gejala suami muncul, tes saya langsung mengalami gejala yang sama di hari Senin paginya. Saya merasa menggigil, demam, pusing, terus badannya pegel dan sebagainya, lemas kayak gitu kan, kayak kepala tuh kayak memikul berat banget gitu kan, jadi nggak bisa jalan kayak gitu, sempat drop. Nah, hari Seninnya, Selasanya pas saya jadwal PCR untuk yang tracing dari wartawan tadi, ternyata benar. Tapi hasilnya itu menunggu lama, setelah 1 minggu. Tapi gejala itu udah saya rasakan sambil menunggu hasilnya keluar, hasilnya positif itu seminggu setelahnya saya tes. Nah, tapi saya sudah hasil itu keluar, tapi saya sudah merasakan kayak pemulihan, tinggal batuknya, tinggal penciuman dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebelumnya tapi saya sudah merasakan gejala yang sama gitu, Mas. Tapi saya ngiranya ini saya terpaparnya dari suami, karena suami dapat terpaparnya dari kantor gitu kan. Jadi dibawa ke rumah, saya terpapar dari suami kayak gitu. Tapi dari obrolan kita, gejala yang dirasakan Winda sama Heri beda ya kayaknya ya, agak berbeda ya. Beda, kalau Heri kan tadi kayak ada mual gitu ya Heri ya? Mual, ada diare aku. Kalau aku nggak ada diare dan mual nggak ada, cuman pegelinunya ada, pegelinu, drop, lemes itu ada. Itu hari pertamanya. Kalau aku mau nanya nih, Iya. kalau antara Winda sama Heri ini udah ada yang vaksin belum sih? Udah. Kalian udah vaksin ya? Bulan apa itu Mbak ya? Maret apa April ya kayaknya? Berarti sebenarnya gelombang pertama ya malahan ya? Iya. Ya. Jadi istilahnya kita vaksin pun kita masih bisa kepapar kan? Gitu. Cuman kalau kalian sendiri gimana? Maksudnya, aku udah vaksin tapi kenapa aku kena juga gitu nggak? Masih ngerasa mikir kayak gitu nggak? Ya kalau aku malah gini Mbak, ini kan wartawan semua udah divaksin ya. Dan kemarin yang aku lihat teman-teman tuh nggak ada yang berat gejalanya. Ya dari 20-an 30-an orang itu cuma ringan-ringan aja ya, paling demam gitu. Yang parah mungkin kayak kasusnya Mbak Winda itu kan suaminya tuh agak ya mungkin karena suami Mbak Winda kan belum divaksin ya kan? Atau udah malah? Udah vaksin. Udah. Nah kemarin ada teman wartawan lain lah, kebetulan istrinya lagi hamil itu. Dan itu malah yang agak berat, dia harus dirawat lumayan intensif itu. Tapi ya sekarang udah pulang sih. Ya, itu kan kalau dibaca-baca kan Sinovac kan ini Mbak meringankan gejala katanya. Iya, kebetulan kita dapatnya Sinovac ya. Iya, awal-awal Sinovac. Iya kan Sinovac. Nah, kebetulan juga temen yang istilahnya yang kena kan di kantor kan udah beberapa yang kena, misalnya kayak di Agus itu dia kena sebelum vaksin. Ya. Itu malah kasus pertama di kantor kita kan sebetulnya. jadi waktu Dwi Agus itu kena, kebetulan dia sempat ke kantor dan ketemu sama 2 orang. Ya sama sih nasibnya kayak Mas Nang tadi. Jadi 2 orang tadi nggak boleh ke kantor dan harus swab. Itu jadi di hari itu mereka harus swab. Kalau misalnya nggak swab, pokoknya nggak boleh ke kantor gitu kan. Nah abis itu waktu itu Dwi Agus tuh baru mau vaksin, tapi dia ternyata udah kena duluan gitu. Nah kayaknya dia baru vaksin kemarin sekitar bulan ini awal bulan ini. Nah dia dapatnya AstraZeneca. Jadi aku belum tahu sih efeknya yang Astra tuh kayak gimana. Kalau kita kan Sinovac ya, jadi yang tadi meringankan ya, lebih ke meringankan gejala ya. Oke. Kalau kalian kalau Winda kan udah di rumah ada anak kecil. Belum. Oh jadi masih aman lah ya. Masih aman.
Cuman kalau kalian kemarin waktu istilahnya mulai ada gejala segala macam kayak gitu, kalian ngerasa ini nggak sih kayak aku bakalan dikucilin nggak ya? Karena kan waktu kasus pertama di kantor kita kayak Dwi Agus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia datang ke kantor tuh kayak nanti kamu nyebarin loh dong, misalnya kayak gitu-gitu loh. Itu kan sebenarnya sikap-sikap yang apa ya, yang diskriminatif kan. Kalau kalian sendiri pernah ngalamin gitu nggak? Ya kalau merasa apa namanya seperti terstigma itu wajar ya Mbak ya. Apalagi di lingkungan warga kita di sini gitu. Tapi ternyata apa namanya kepedulian mereka malah justru tinggi untuk kita ini yang sudah terpapar gitu. Jadi kayak apa namanya dibantu pemberian sembako atau dibantu untuk apa namanya kita kebutuhan apa, mereka pada menawarkan bantuan dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari apa namanya dari yang rasanya aku terima itu jadi kayak merasa oh ternyata kebanyakan masyarakat udah mulai sadar, maksudnya bukan untuk mengkucilkan tapi saling membantu gitu dari apa namanya dari warga sekitar yang mungkin ada yang terpapar COVID ini gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi COVID bukan aib ya? Ya betul. Heri. Oke. Ya kalau ucapan-ucapan kayak gitu pasti ada, tapi kan niatnya kan pasti guyon Mas, dari teman-teman gitu misalnya. Kadang malah diguyonin balik loh. Kamu belum kena nih, tinggal kamu lah, ntar nyusul. Malah dongake ya tuh. Ya, gitu. Ya. Tapi juga ya mungkin sama kayak Mbak Winda lah. Ya teman-teman gitu juga tetangga-tetangga sekitar kos ini juga pada ini sih. Kemarin waktu saya habis kena itu juga langsung ya adik kan di sini sama sepupu yang di kos langsung ya dibantu semprot desinfektan kosannya, terus ya dibantu segala macam lah banyak. Tapi kalau sekarang kalian ini nggak, maksudnya lo jadi lebih aware dengan kesehatan atau ya udahlah udah kena terus ya udah berarti udah aman nih misalnya kayak gitu. Oh iya justru Mbak lebih aware banget. Apalagi kalau aku kebetulan orang tua aku di Jambi kan, di sana itu malah kepedulian terhadap COVID itu kayaknya malah sangat tipis ya. Orang di sana tuh yang pakai masker mungkin bisa dihitung. Kadang makanya sering banget ya tiap pagi tiap hari ya waktu nelpon atau waktu WA ibuku itu ya ingatin terus lah pokoknya bisa mungkin. Soalnya di sana juga selain kepeduliannya nggak kayak di sini ya juga fasilitas kesehatannya nggak kayak di Jawa ya. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa kan susah. Akhirnya itu. Oke. Ngobrol soal tadi yang dikucilkan dan lain sebagainya itu kan juga terjadi sama Satria ya. Itu juga kemarin dapat cerita kalau dia positif kemudian apa namanya bapak kosnya nggak memperbolehkan ya dilematis ya nggak memperbolehkan takutnya yang lainnya kena. Tapi satu sisi wah Pak Kos kok raker tuh lagi ya. Kan juga dia harus. Jadi dan kebetulan si Satria kan kebetulan juga nggak dapat shelter yang gratis tuh kan nggak dapat, jadi dia harus bayar untuk shelter yang berbayar gitu, dan ternyata lumayan ya biayanya ya 2,5 juta untuk 10 hari ya kalau nggak salah ya. Wow, di mana tuh Mbak? Di hotel atau? Kalau di hotel enak kali ya. Enggak, dia dapat di salah satu shelter di Bantul. Oh. Tapi yang berbayar gitu sih. Oke. Winda tadi mau menyampaikan apa? Satu lagi yang merasa kayak terkucilkan, enggak terkucilkan sih, maksudnya kayak merasa terstigma, wah ini orang jadi takut banget kalau kita keluar gitu tuh. Kita kan di sini kompleks kayak apa namanya kontrakan pavilion gitu ya, jadi ada apa namanya ada warga-warga lain berdekatan gitu. Nah kita kan kalau mau keluar gitu harus izin sama salah satu ibu kos dan warga lain. Nah kita punya pengalaman itu mau izin keluar untuk berjemur aja, ada salah satu warga yang mungkin terlalu takut gitu untuk kita keluar. Jadi akhirnya dengan satu warga yang tidak setuju kita keluar, akhirnya kita tidak diperkenankan untuk keluar berjemur gitu. Jadi ya hanya untuk apa namanya olahraga di dalam ruangan aja, tidak sampai berjemur keluar kayak gitu sih. Kita merasa kok gini banget sih gitu. Iya. Padahal berjemur itu kan dianjurkan ya, malah suruh untuk di ruangan aja. Kok malah
berjamur bukan berjemur. Kan lembab. Iya Tapi benar-benar. kalau dari segi pengobatan sendiri, kalau kalian mengkonsumsi obat nggak? Maksudnya obat yang emang diberikan oleh dokter, atau kalau yang di WA group yang disebar itu kan kayak apa namanya, terapi air garam, Ada. terus iya kan? Soalnya kakakku yang COVID dia juga akhirnya terapi air garam itu. Kemudian minum air degan, terus kayak air empon-empon ya kayak jahe, terus jahe direbus dicampur apa kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri pengobatannya kayak gimana? Maksudnya kalian ikut yang terapi-terapi yang dari grup WA yang disebar itu, atau kalian hanya mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter? Jarke wae oh iya. Main cewek. Kalau kemarin kalau aku sih iya Mbak, ada yang terapi kayak apa namanya, hidungnya dicuci sama air garam. Ya. Gitu. Nah kemarin aku sempet kayak gitu dan nggak terlalu percaya kalau itu menyembuhkan, bukan ya, tapi ikhtiar untuk melegakan, seperti kan hidung itu kayak mampet gitu ya Mbak ya. Jadi ini gimana kalau minum obat terus juga maksudnya reaksinya untuk sembuh kan juga nggak terlalu cepat. Jadi aku coba untuk ikhtiar yang lain, mungkin cara-cara kayak gitu aku lakuin kemarin, kayak mencuci hidung dengan air garam gitu. Jadi kayak apa namanya, sampai ke dalam, sampai merasakan air asinnya itu juga sempat apa namanya aku lakuin kemarin juga, sama apa itu hirup-hirup air uap itu loh Mbak, yang mungkin airnya direbus dulu, direbus di kompor sampai panas-panasnya itu, pas mendidih itu dihirup kayak gitu. Itu cuma untuk kayak melegakan hidung, karena kan kita juga penciumannya hilang ya Mbak ya. Jadi kayak ini gimana sih, sempet rasa panik sih. Jadi kayak aku nggak boleh diem aja, maksudnya kalau diem aja aku mikir malah panik gitu kan Mbak. Jadi kayak aku harus berbuat sesuatu, ya udah mulai kayak searching apa sih gini gitu kan. Akhirnya aku lakuin ya cukup melegakan aja sih, membantu untuk supaya nggak mampet setiap ini. Jadi terapi-terapi itu tuh untuk istilahnya menyamankan diri kita ya. Iya, Maksudnya betul. ya kayak tadi apa, hidungnya kan tersumbat jadi biar lebih lega misalnya kayak gitu. Dan itu cukup membantu ya ternyata ya. Cukup membantu. Iya. Tapi kalian nggak sempat nggak pernah dipakai oksigen kan? Nggak pakai oksigen kan? Oh enggak Mas, enggak. Cuma saturasi kemarin sempat waktu awal-awal sempat di bawah 94 pernah. Terus tetap di oksigen? Enggak. BTW Mungkin efek dari batuk dan flu itu ya. Oh ya. Iya. Ngerah. BTW ngomongin saturasi apa tadi, oksigen gitu kan? Iya. Aku masih inget itu alat oximeternya punya Pak Dir masih tak bawa. Lah dulu kan dikasih waktu si Dwi Agus tuh sakit kan, waktu COVID, jadi dikasih alat itu untuk Cido karena dia isoman di rumah. Nah terus waktu si Dwi Agus ini udah sembuh, dibalikin ke kantor kan, dibalikin ke aku gitu. Nah masih dilaci kantor. Lupa nggak tak balikin. Tapi itu di shelter disediain semua itu Mas. Jadi kalau tiap pagi tuh wajib pasien tuh harus tensi sendiri, cek suhu sama saturasi, itu harus laporan ke perawatnya. Oke. Nah itu sebenarnya pertanyaan kedua sebenarnya. Kita kan masih bahas COVID ya. Ya. Mungkin sedikit tadi beda Heri, beda Winda. Kalau Mbak Fitri gimana? Bu Reren kemarin sempat cerita. Oh iya, jadi memang ada teman kantor juga yang waktu itu sempat heboh juga gitu kan di kantor tuh. Waktu itu hari Senin ya kalau nggak salah ya, hari Senin langsung ada banyak WA yang menyatakan beberapa teman yang harus ketemu sama Mbak Fitri, bagian HRD dan keuangan, itu terkena COVID karena jadi terpapar karena suaminya kan. Nah ternyata hasilnya pagi itu Mbak Fitri itu positif, jadi semua orang yang harus istilahnya yang kemarin ketemu termasuk Mas Nanang itu juga harus swab kan. Jadi waktu itu pagi itu beneran kayak mencekam
mencekam, kayak nggak ada orang di kantor. Di kantor tuh cuma ada sekitar 6 orang. Salah satunya aku, karena semua harus swab di salah satu rumah sakit swasta gitu. Nah yang kasihan sendiri Mbak Fitri ini dalam kondisi hamil. Jadi waktu itu aku sempat nanya kan, Mbak gimana kok kondisimu kayak gitu. Jadi dia hanya mengkonsumsi vitamin. Itu pun vitamin yang memang dianjurkan untuk Ibu hamil kayak gitu. Nah kemarin dia juga udah sembuh dan aku sempat ketemu juga gitu, dan dia cerita ya sempat memang dia ngerasa kayak ada ya mungkin ada kendala di kandungannya gitu, cuman alhamdulillah waktu dia cek lagi setelah sembuh dari COVID, dia cek ke dokter kandungan, dinyatakan itu sehat, bayinya sehat kayak gitu. Nah tapi ada cerita dari Mbak Fitri kalau dokter yang menangani dia itu sempat menemui beberapa pasien COVID yang hamil dan ternyata kandungannya tidak bisa diselamatkan kayak gitu. Jadi ya memang cobaan untuk yang memang lagi hamil memang harus hati-hati banget, jangan sampai terpapar sih kalau menurutku, karena kasihan juga kan janinnya kayak gitu. Itu sih cerita kemarin dari Mbak Fitri. Dan alhamdulillah Mbak Fitri juga sudah mulai masuk ya, sudah pulih ya. Walaupun sebenarnya mungkin yang dirasakan saat ini mungkin lebih ke kandungannya yang lebih ke kandungannya yang sekarang kayak gitu. Jadi masih bed rest kalau nggak salah sih, maksudnya belum bisa. Jadi dia ngakunya sih gini, gampang capek gitu sekarang. Iya pasti. Mungkin karena kehamilannya ya. Gitu. Oh ya, aku mau nanya nih, waktu di shelter ini kan, di shelter kan si Harry nih. Ya. Nah itu suasananya kayak apa tuh? Nah ini pertanyaan kedua ya misalnya. Oh sorry. Oke, lanjut. Dari dulu mungkin di shelter nih pengalamannya itu udah dibuka Breren, yuk. Kebetulan kemarin dapetnya di UII ya, di atas tuh. Kan kemarin ada beberapa pengalaman menarik sih Mbak. Kan seharusnya kalau mau masuk shelter itu kan harus lapor ke puskesmas, kemudian pihak puskesmas nganterin pakai ambulans ke shelter. Nah kebetulan kemarin kan puskesmas yang ngampu daerah kosanku ini di Pukung Kidul ini melatih satu. Kebetulan mereka banyak yang positif juga, jadi pada isoman semua. Nah, kemarin terus gimana ya Mbak? Terus saya ini naik motor sendiri dari kosan ke UII. Jam 2 siang itu panas-panas, demam gitu. Ya. Tapi nyampe sana itu langsung jadi langsung dikasih obat 1 macam lah. Itu diminum sampai isolasi selesai. Tapi sebelum itu juga udah dikasih obat dari Sarjito. Kayaknya totalnya tuh ada 6 atau 7 macam obat lah dengan vitamin. 6 sampai 7. Oh, oke. Itu kebanyakan vitaminnya bener ya, kayak vitamin C, vitamin D, zinc gitu ya? Vitamin C-nya itu kalau yang dari Sarjito saya minum sekali minum kan 3 kali sehari ya. Sekali minum tuh 5 tablet. Wow. Dosis tinggi ya? Terus diajar vitamin terus. Oke. Vitamin D juga yang dosis tinggi ya? Tapi kemarin saya dapatnya C Mbak, sama ada zinc kayaknya. Oke. Iya. Terus gini Her, day to day-nya piye kowe Her? Maksudnya day to day-nya kamu gimana? Ada yang istilahnya dokter atau perawat atau apa yang memperhatikan keseharianmu atau gimana? Day to day-mu? Ada. Tiap hari itu ada perawatnya yang ngechat gitu, nanyain keluhannya masih ada nggak hari ini. Ya dengan kita ngelaporin itu Mas, tadi Mas yang aku bilang saturasi, suhu dan tensi itu. Jadi kita lapor ke perawat itu, nanti dia nanya misalnya ada keluhan batuknya masih ini nggak. Kemarin juga sempat dikasih obat batuk juga. Obat batuk gitu. Jadi kalau di shelter sebenarnya lebih ini sih, lebih terjamin lah, dan selain nggak ada kekhawatiran nularin ke orang lain, juga di sana lebih diperhatikan lah soal obat dan. Satu ruangan berapa tempat tidur? Sebenarnya itu kan bekas ini ya, dulunya asrama mahasiswa ya, jadi kayak tempat tidurnya tingkat itu Mas. Seharusnya itu isinya 4 orang, cuman kasih satu ruangan 1 orang. Jadi mungkin lebih aman ya, biar nggak misalnya yang ini udah mau sembuh ketularan, bolak-balik. Masuk lah. Tapi kalau di shelter bisa ini nggak sih, bisa pesan makanan online? Bisa. Oh bisa ya. Nanti dititipin ke satpamnya terus nganterin ke lantai paling
batasnya orang luar untuk masuk tuh lantai 2 pokoknya. Nah, kita di lantai atasnya lah. Jadi gitu, pokoknya ngambil segala titipan tuh di lantai 2 gitu. Tapi kalau Heri ketemu dengan sesama gitu nggak? Sekalian saling ketemu nggak? Nggak boleh Mas di shelter. Jadi nggak boleh Berarti saling benar-benar di dalam ruangan terus? Iya. Kan kemarin kebetulan juga di UI itu ada beberapa teman wartawan yang kebetulan udah masuk duluan itu. Ya kita nggak bisa ngobrolnya via ini, via WA aja. Nggak boleh. Tapi nggak face to face yang kena sama kena gitu nggak ya? Nggak boleh. Jadi tetap di ruangan sendiri selama 14 hari. Ya mumet loh Jani. Ya mungkin Iya sih. pas inilah, pas mungkin sama-sama berjemur tuh di balkon tuh. Tapi jauh-jauhan tetepan. Oh iya, balkon tuh balkon kan? Bisa itu. Dada-dada, Iya. kenal aku ya. Aku pikir masih bisa ketemu terus ya nongkrong gitu. Enggak ya? Mungkin Sesama- kayak yang dikhawatirin sesama, ya. tadi Mbak, mungkin bisa yang udah mau sembuh malah kena yang baru atau gimana itu. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Iya betul. Oke, kalau Winda sendiri nggak di shelter ya, tapi di rumah ya? Atau gimana? Pengalamannya kemarin? Ya. Ya. Itu kemarin di rumah karena pertama suami kan tes mandiri positif, terus lapor ke RT cuma menyarankan untuk ya isolasi dulu sementara Mas dan pisah dulu dengan istri kayak gitu kan. Akhirnya kita pisah beda kamar. Tapi kan karena saya belum tes, setelahnya tes saya positif. Itu setelah seminggunya kan dibilang positif dari puskesmas bilang Mbak isolasi dulu ya di rumah kayak gitu. Jadi nggak maksudnya kalau masih mampu di rumah kayak gitu. Akhirnya kita di rumah selama 14 hari itu di rumah isolasinya. Jadi nggak pantauannya itu kita hanya ini sih tektokan sama RT aja karena kita kita dibilangnya karena tidak melalui puskesmas kan awalnya, maksudnya suami saya tidak melalui puskesmas, jadi tes mandiri, jadi dicoba dulu nanti kalau misalkan ada keluhan kayak gitu bisa dilaporkan ke RT, nanti RT bisa disampaikan ke puskesmas kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada kendala-kendala yang lain sih, maksudnya lancar aja isolasi mandiri 14 hari. Oh, untuk obatnya? Kita obatnya pernah kan kita nanya juga Pak, sebenarnya kita dapat resep nggak ini dari puskesmas gitu kan? Dibilangnya dari RT juga bilang Mbak kita nggak ada tapi kalau nanti di tengah jalan ada keluhan bisa disampaikan kayak gitu. Ya udah akhirnya kita harus mikir sendiri untuk nyari obatnya apa nih? Soalnya kita juga bergejala kan, suami juga bergejala hampir sama sih sama saya. Terus akhirnya aku tektokan sama kakak kan punya teman juga teman yang dia punya apotek tapi dia juga sebagai dokter, jadi sementara tektokan sama kakak, kemudian kakak membelikan obat dan konsultasi langsung ke dokter tersebut, akhirnya dibuatkan resep dari situ gitu. Tapi kita mandiri gitu. Oke. Dapat obatnya. Kalau Winda enak mandiri apa enak di shelter kayak Heri itu? Sebenarnya mandiri aja deh, karena kalau di shelter mungkin agak kepikiran kali ya. Kalian selama kemarin terpapar COVID dan sekarang kan sudah sembuh nih. Jadi kalian sempat saling ketemu nggak sih? Meskipun kita sama-sama satu kantor, tapi kan kita nggak pernah ketemu ya. Oh belum. Karena kemarin instruksi dari shelternya juga sementara masih di rumah dulu aja Mas gitu. Masih ada waktu 4 menit. Ya enggak lah, mungkin untuk Heri atau Winda aja kasih waktu. Silakan. Mungkin Mbak Winda dulu monggo. Tingkat saja mungkin ya. Yuk, Winda dulu. Ya mungkin intinya kita saat ini harus bersabar dulu lah. Maksudnya kita berikhtiar sama-sama untuk ya membatasi aktivitas ini. Maksudnya kalau misalkan memang situasinya memang harus keluar ya baru kita harus keluar. Jadi mungkin bersabar dulu aja sih Mas. Ya oke. Silakan Heri. Ya mungkin sama ya, bersabar. Cuma mungkin ada beberapa dari teman-teman kita yang memang harus terpaksa keluar untuk bekerja untuk mendapat makan kan, karena mungkin penghasilannya harian gitu. Ya
tadi ada kabar mungkin ada bantuan sosial yang akan segera turun, ya mungkin harapannya segera diterima dan tepat sasaran, dan biar benar-benar inilah masyarakat benar-benar bisa di rumah. Dan ya semoga harapannya ke depan dalam waktu dekat bisa turun lagi, kita bisa pelan-pelan beraktivitas normal kembali. Ya itu. Ya, oke, siap. Terima kasih atas waktunya Heri Kurniawan dan Mbak Winda Atika, Bu Reren Indranila. Terima kasih. Stay healthy Demikianlah. ya semua. Ya, Ya. stay safe ya, stay safe dan Stay stay healthy. safe and stay health ya. Demikianlah bincang santai kita kali ini, walaupun kita via virtual, tapi tidak mengurangi silaturahmi kita antar sesama. Begitu, oke? Begitu dulu, Sobat Radar Jogja. Terima kasih sudah menonton dan stay safe, stay healthy. Dadah dong. Dadah. Dah. Dadah.